Yang ada di server FTI dan lain-lain, kalau memang penting di backup ya. Cara backupnya gimana? Di download filenya ya. Kan ada pilihannya download itu, jadi file-filenya di download. Kalau sudah di download, bisa dicoba di laptop masing-masing, misalnya di SEM. Coba, bisa nggak jalan di komputer saya? Setting ulang, apa yang disetting ulang? Database-nya misalnya, namanya kan beda. Apalagi base URL-nya atau base path-nya setting. Soalnya kalau di lokal kan pakai localhost. Nah, yang kayak gitu bisa dicoba setelah di backup ya. Terus yang ada di server FTI atau server yang lain itu juga nggak harus mengerjakannya di sana. Bisa juga Anda mau mengerjakannya di laptop masing-masing, filenya ada di laptop itu. Caranya gimana ya? Di-download filenya yang mau dirubah-rubah gitu. Setelah dirubah, di-upload. Jadi kalau sudah pernah backup sebelumnya, berikutnya nggak perlu backup semuanya lagi. Jadi kalau sebelumnya backup semua nih, mulai dari sebelumnya application itu ya, kalau sebelumnya application, nggak tahu namanya apa, di sini namanya mungkin tugas web 2 itu ya. Tuh, dalamnya ada application, ada sistem, dan lain-lain. Itu ketika pertama kali backup seperti itu. Untuk berikutnya, mungkin yang di backup cuma perlu backup controller sama view, sama model. Ya, kenapa? Biasanya sistem itu nggak ada perubahan. Ya, mungkin ada perubahan di luar itu, misalnya asetnya bertambah, ada gambar-gambar yang ditambahkan. Nah, itu tergantung dari perubahan-perubahan yang terjadi di webnya. Kalau nggak ada ya asetnya tetap, tapi kalau ada perubahan ya berarti tinggal di copy lagi file-file yang di dalam aset. Tuh, jadi biasanya cukup itu ya. Controller view sama model yang di backup. Ya, sama mana kemarin? Mungkin dari baris ke-30 itu ya. Baris ke-30 tuh set cookie itu adalah kodenya apa? Kodenya apa set cookie? PHP apa coordinator? Coordinator ya. Set cookie itu kodenya coordinator. Jadi dia nuliskan 60 kali 60 kali 24 kali 30 kali 12 kali 10 itu adalah waktu dari sekarang, waktu dari saat ini, waktu dari filenya diproses. Jadi orangnya akses minggu depan ya dari minggu depan itu berapa 10 tahun kemudian gitu ya. Dari waktu aksesnya ya. Tapi kalau Anda pakai PHP biasa, itu kalau Anda isi seperti itu, maka isinya mulai dari 1 Januari 1970. Berarti mulai dari 1 Januari 1970 sampai 10 tahun kemudian 1 Januari 1980 ya. Nah, caranya supaya nggak gitu, kalau di set cookie yang biasa, ya, kemarin saya bilang ada set cookie biasa sama set cookie-nya coordinator. Yang PHP biasa itu harus dikasih depannya time, kurung buka kurung tutup, tambah gitu ya. Gunanya buat apa? Time-nya itu, fungsi time itu untuk mengetahui waktu saat ini ya. Waktu saat ini ditambah 10 tahun kemudian gitu ya.
Jadi beda ya antara kodenya kode igniter dengan kodenya PHP yang biasa untuk set cookie ya, baris ke-30 itu ya, Rek. Ya. Jadi hati-hati kalau pakai set cookie-nya PHP berarti harus ditambahi depannya time untuk waktu saat ini baru ditambah 10 tahun itu tadi ya. Oke. Saya mana kemarin Mas? Sampai kode yang mana? Yang kemarin error itu di mana? Baris ke berapa? 33, 30 berapa? Oke, set cookie-nya nggak bisa dimasuki array. Kemarin saya sempat bilang, karena set cookie nggak bisa dimasuki array, ada caranya, yaitu dijadikan satu buah string ya. Minggu lalu saya ngomong gitu, cuma saya agak ragu akan memberikan materi ini atau enggak, soalnya materinya ada hubungannya dengan API ya, jadi agak nyerempet-nyerempet ke API. Ya enggak apa-apa, nanti kita pelajari ini. Jadi pertama-tama cara merubahnya dulu ya. Ada teknologi atau apa namanya ya, fitur yang namanya JSON, JSON. Diketik di baris ke 25 itu Mas. Coba di baris ke 25. Enter. Garis miring. JSON Mas. Iya. Diketik di belakangnya itu. Nggak apa-apa, biarkan itu anu biasa kok. Kelihatan nggak teman-teman? Apa kurang besar? Kalau kurang besar bilang nih biar di zoom sama Mas. Ya, dibesarkan lagi Mas, di zoom lagi Mas. Ya? Iya, JSON, JSON. Itu adalah singkatan dari JavaScript Object Notion, Notion ya tulisannya. Ya, JavaScript Object Notion. Nggak usah ditulis lah, pokoknya nanti silakan dicari sendiri ya. JSON itu adalah teknologi karena namanya objek, sebenarnya bukan untuk array, tapi untuk objek. Ya. Cuma oleh PHP JSON ini bisa dirubah bukan jadi objek tapi jadi array juga. Jadi bisa objek, bisa array kalau di PHP, oke? JSON sendiri itu seperti apa? JSON itu kode yang di bawahnya, Mas. Coba di bawahnya dikasih garis miring. Oke. Ini contohnya ya. Dimulai dengan kurung kurawal. Jadi mulainya dengan kurung kurawal itu pembukanya JSON. Jadi JSON itu setiap objeknya dimulai dengan kurung kurawal. Jadi kalau di dalamnya objeknya ada objek lain, di dalamnya nanti akan ada kurung kurawal lagi, gitu ya. Misalnya objeknya ini menampung beberapa data. Misalnya kalau ini apa barang ya tadi ya? Apa ini barang? Barang. Misalnya barang itu ada nama barang sama harga jual. Berarti yang ditulis di dalam JSON-nya ini petik 2, Mas. Nama barang, petik 2 lagi. Itu ya nama barang gitu ya. Terus titik 2. Oke. Lalu isinya nama barangnya, misalnya tanda petik 2 lagi, Mas. Itu bukan titik koma, itu titik koma ya, Mas. Titik koma apa titik 2? Titik 2, Mas. Ya. Terus yang belakang itu isinya atau nilainya ya. Jadi kayak variabel, depan itu nama variabelnya, belakangnya itu isinya. Misalnya nama barangnya sabun batang misalnya. Oke, dikasih petik lagi belakangnya, Mas. Koma, petik 2, harga, petik 2, titik koma, titik 2, titik 2,
Harganya misalnya 2000, berarti petik 2000 petik gitu ya. Kurung kurawal. Nah, ini biasanya model-model seperti ini yang dipakai oleh API. Jadi ketika Anda minta data ke misalnya website yang berisikan data mengenai cuaca, ya, Anda minta cuaca saat ini bagaimana, nanti Anda akan dapat modelnya seperti ini, gitu. Dikirimi data yang bentuknya sebuah tulisan yang ada titik duanya, kurung kurawal itu, ya. Oke, misalnya kelembapannya gimana, cuacanya, awannya gimana, mataharinya gimana, suhunya berapa, dan lain-lain itu ditulis dalam bentuk yang seperti ini. Kita dapatkan, website kita mendapatkan data tersebut, lalu kita tampilkan. Ternyata data-data yang bentuknya seperti ini bisa ditampilkan. Jadi yang terkirim itu bentuknya berupa string seperti ini ya. Mungkin yang baris ke-33 yang error-error gimana, Mas? Yang error gimana? Baris 32? Ya. 32-nya di komen Mas sama kayak itu garis miring 32 sama 33 ya. Di garis miring Mas. Set cookie-nya tuh baris 33 itu set cookie-nya yang di garis miring. Bawahnya itu juga 35. Oke, biar nggak error aja dulu, oke. Kita nyoba di atasnya dolar barang dis input post barang tadi ya. Baris ke 30. Berarti kita sudah punya array barang ya. Nah, array barang ini kita coba jadikan sebagai JSON. Oke, JSON itu ya. Coba baris ke 30-nya diturunkan, Mas. Di bawahnya baris 30 maksudnya. Baris 30-nya dikembalikan. Ya, bawahnya baris 30 itu. Kita tulisi. Loh, biarkan. Baris 31. Kita tulis kodenya untuk membuat JSON dari sebuah array dolar barang. Misalnya kita masukkan ke dalam variabel ya, misalnya dolar, hasil JSON gitu. Sama dengan fungsinya namanya JSON garis bawah encode ENCODE Mas lang encode Mas ENCODE ya, kurung buka kurung tutup, di dalamnya dikasih dolar barang, ditutup kurungnya, titik koma. Sudah segampang itu gitu loh. Nanti jadi bentuknya adalah JSON. Dan JSON ini bentuknya adalah satu buah string ya. Satu buah teks yang panjang gitu ya. Jadi makanya bisa dimasukkan ke dalam cookie tadi, karena cookie nggak bisa menampung array, tapi bisa menampung teks yang panjang, maka itu bisa dimasukkan ke dalam cookie nanti hasilnya. Harusnya seperti itu. Ya, bisa coba ditampilkan Mas.
Di bawahnya baris 31 diturunkan. Misalnya pakai echo gitu. Dolar hasil JSON gitu. Jadi komanya jangan lupa. Coba ditampilkan, kita coba lihat errornya di mana, ada errornya apa enggak. Mulai dari formnya ya, formnya kita isi. Kan sebelumnya ada formnya. Ada formnya nggak kemarin? Kemarin ada formnya nggak? Saya agak lupa minggu lalu. Kalau enggak ya langsung aja kita isi dolar array-nya, kita isi gitu loh. Dolar barangnya kita isi array-nya apa gitu loh. Ada nggak kemarin? Ya coba dilihat formnya. Yang mana? Fungsi apa namanya? Yang kita jalankan fungsi apa nih? Nama ininya apa mas? Nama kelasnya? Nama kelasnya apa mas? Atas sendiri mas? Baris pertama. Namanya user ya? Kelasnya user, fungsi apa yang menampilkan formulirnya? Fungsi apa? Coba lihat bawahnya mas, fungsi tampil kayaknya bukan, itu nampilkan user kayaknya, indeks bukan, bawah mas. Wishlist tambah itu kan masukkan atau hasil inputan itu ya, coba ke bawah lagi. Oh wishlist itu, coba mas, fungsi wishlist, jadi controller user, fungsi wishlist coba dijalankan di webnya. Di tab baru itu, di tab new tab itu loh. Diisi nama webnya, controllernya user, fungsinya wishlist. Ada pertanyaan sampai sini? Tentang materi sebelumnya boleh? Garis bawah. Apa? User, nama controllernya tadi user. Wishlist itu nama fungsi lah. Kayak ada apa sih?
Sudah dapat isi bisnis. Errornya apa? S. Garis ke 38. Kenapa? Kayaknya tahu masalahnya adalah kurungnya nggak ditutup. Garis ke 7 itu harusnya ada kurung tutupnya sama yang komentar garis ke 7. Kurungnya itu. Garis ke 7 dong, Mas. Saya hadap sana kedengaran nggak? Bantuan Mas, apa Mas? Siapa bantu itu? Garis ke berapa? Kok beda ya? Garis ke 7-nya ada 2 ya? Ya, baris ke 7 yang kedua itu ya. Itu ada 7890 terus. Oh, anunya ya. Nah, kepotong itunya ya. Itu bukan 7 tapi berapa gitu, 37 mungkin. Di zoom out dulu ya, di zoom out dulu. Nah, itu geser ke kanan. Ya, di zoom lagi. Agak ke kiri, geser ke kanan lagi, Mas. Kurang kanan lagi. Nah, ada. Oke, besar kan? Di zoom lagi. Ya, 37. Iya, 37 ya. Kurung perawalnya Mas diturunkan ke bawah. Garis 37 itu kurung perawalnya turunkan ke bawah. Ya, dihapus. Yang sudah ada itu, yang sudah ada diturunkan ke bawah. Loh ya. Ya, enter. Kurung perawal. Ya, coba lagi di save. Oke, coba diisi. Oh, username password email ya? Oh enggak, ini user wishlist Mas fungsinya. Di URL itu, di kolom address bar itu, dari browsernya ya user garis miring wishlist. T. Wishlist pakai T. Coba di hanya dihapus. Oh, masih ada errornya. Undefined array key, oh enggak apa-apa itu, enggak apa-apa, biarkan ya. Coba diisi aja, diisi dulu. Cuman kan enggak, oh, itu error ya. Harus di, oh enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa, diketik aja. Diketik apa aja.
Dibesarkan Mas, di zoom juga ini browsernya. Oke, udah. Di submit. di refresh. Nah, itu ya. Pakai kurung kotak ya. Kalau di sini JSON-nya pakai kurung kotak ya. Sabun. Karena isinya tadi cuma ada satu ya. Ya. Kok nggak ada namanya barang titik 2 sabun, kenapa nggak ada? Karena memang kita tidak pakai asosiatif array ya. Kita pakai index array, index key-nya, penanda dari array-nya 0, 1, 2, 3, bukan pakai nama ya. Nama barang dan lain-lain. Ya kurang lebih seperti itu. Tolong kembali ke kodenya Mas, tolong kembali ke kode. Oke, kurang lebih seperti itu yang baris ke berapa tadi? 38. Baris ke 31 ya. Baris 31-nya kan sudah berhasil ya. Kita tampilkan tadi ya. Baris ke 32-nya. Baris ke 30 eko itu. Ekonya di komen lagi. Ekonya di komen. Garis miring. Ya, kan kita nggak perlu tampilkan ya. Tadi cuma untuk nyoba aja ya bahwa berhasil kita encode sebagai JSON. Nah, sekarang kita masukkan kan, kita mau masukkan ke dalam cookie-nya. Berarti dimasukkan di baris 35 itu, Mas. Baris 3, enggak, yang tadi baris 35 kembali kalau nah, dihapus komentarnya baris 35 itu. Set cookie-nya dari wishlist diganti jadi dolar hasil JSON, Mas. Bukan, set cookie itu perintah, nggak usah dolar. Set cookie itu perintah atau fungsi ya. Nggak usah dolar. Dihapus dolarnya ya. Wishlist di dalamnya set cookie itu loh Mas. Kita kan mau masukkan, kita namanya wishlist ya. Ya, namanya wishlist. Setelah wishlist itu adalah isinya ya. Yang petik dua itu kosong itu. Nah, sebelumnya kita isi dengan array, nggak bisa di situ kan ya. Nah, sekarang kita isi dengan dolar hasil garis bawah JSON. Nggak usah petik duanya dihapus saja. Kan itu apa? Array ya atau variabel. Nggak usah dikasih petik. Jadi cookie-nya itu. Oke. Jadi kalau belum ada, maka cookie-nya diisi dengan itu ya. Diisi dengan hasil JSON itu. Tapi nanti mungkin bakal akan masalah ya. Baris bawahnya Mas, nggak apa-apa, masalahnya kita selesaikan satu-satu. Tapi kita tahu bahwa tadi JSON-nya berhasil ya. Bawahnya baris ke-41 itu. Ya, jadi kalau nggak empty alias cookie-nya sudah ada nih ya. Kalau belum ada cookie-nya kita buat cookie wishlist ya, namanya wishlist baris ke-35 tadi itu. Kalau belum ada if empty berarti kan belum ada nih. Berarti kita membuat cookie wishlist yang isinya adalah dolar hasil JSON tadi. Ya, oke, paham ya? Tapi nanti akan jadi masalah, tapi kita biarkan aja. Ini dolar push-nya kita hapus semua aja, Mas. Satu baris itu dihapus, baris 41. Kalau sudah ada, apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah ada, kita ambil isinya. Berarti kita tulis, Mas, dolar, isi dari cookie, atau apa, kerja pendek ya, isi cookie gitu aja. Dolar isi cookie, boleh, pokoknya Anda ingat, sama dengan, nah, kalau tadi adalah JSON-nya kita encode, apa kok JSON-nya kita encode? Array-nya kita encode menjadi JSON, ya. Array jadi tulisan string, ya. Jadi tulisan biasa, jadi tulisan yang bisa ditampilkan di browser. Dan tulisannya kita mau rubah lagi jadi array lagi. Oke. Berarti nanti isi cookie-nya berupa array nanti. Berarti kita tulis namanya
JSON garis bawah. Kalau tadi encode, sekarang dekode DE code ya. JSON garis bawah DE D Mas. DE code. Kalau tadi encode, sekarang decode. Encode itu apa? Merubah ya. Decode itu mengembalikan. Nah, dalam kurung dolar garis bawah cookie. C-nya besar semua seperti baris ke-33 itu, Mas. COKIE-nya besar semua, cookie itu besar semua. Karena nama variabel, kita tahu kalau variabel itu case sensitif ya. Nah, kalau gini saja, nanti kembalinya bentuknya objek. Seperti saya bilang tadi, bisa jadi objek, bisa jadi array. Gimana caranya supaya jadi array? Setelahnya dolar cookie, sebelumnya kurung tutup ya. Sebelumnya kurung tutup itu, Mas. Koma, true. Kita tulis TRUE tanpa petik ya. Ini sebuah apa namanya? Boolean. Ya. Boolean itu apa? True sama false itu ya. Jadi nggak usah dikasih petik, bukan teks itu, tapi belakangnya dikasih titik koma. Jangan lupa, bukan di situnya, Mas. Ini kan sudah berhasil dimasukkan ke isi cookie. Nah, ini kan. Nah, dengan gini, isi cookie nanti isinya adalah array ya. Oke? Isinya nanti array. Oke, kita coba kita tampilkan deh isi cookie-nya pakai $print. Kok $print R gitu ya. Tapi nggak usah ya, kelamaan ya. Langsung aja, wis. Percaya aja ya. Percaya aja. Kalau mau ditampilkan print R bisa ya. Kalau isi cookie-nya itu isinya array atau bukan gitu ya. Enter. Baru ketika sudah selesai isi cookie-nya, kita ambilkan isi dari $cookie ya, wishlist tadi, kita masukkan ke isi cookie, kita tambahkan dengan item yang baru. Ya. Tadi misalnya sabun batang, kita tambahkan sabun cair. Ya. Sabun batangnya kita ambil dari cookie yang sudah disimpan tadi, terus kita masukkan item baru atau barang barunya sabun cair tersebut. Oke? Berarti caranya isi cookie, Mas. Ini yang kita pakai push tadi ya. PUSH. Oh, entar, array dulu. Array garis bawah. Garis bawah. PUSH, push. Dalam kurung. $isi cookie. Ya, itu $isi cookie-nya adalah array. Mau kita tambah dengan nilai apa? Mau kita tambah dengan nilai yang kita inputkan lagi. $post itu ya. Di atas itu ada, Mas. This input post itu barang. Baris ke-30. Itu di copy aja, mulai dari this-nya itu, biar Anda nggak ngetik lagi. $this input barang. Ya, itu. Nah, ini kita masukkan ke dalam array isi cookie. Berarti setelahnya $isi cookie, koma. Jangan lupa titik koma di belakangnya. Oke. Berarti yang lama apa, yang baru apa, ya. Ditambahkan di belakangnya yang baru. Tapi jangan kita masukkan ke cookie dulu. Ini baru kita coba print R. Bawahnya kita coba print R. Tadi saya bilang ya, akan terjadi masalah. Dan ini masalahnya kita lihat. Masalahnya apa sih? Kita coba print garis bawah R dalam kurung $isi cookie. Di akhir jangan lupa titik koma. Coba di save, kembali ke formnya. Yang fungsi wishlist ya, bukan wishlist tambah.
fungsi yang wishlist, Mas. Itu tambahnya dihapus tuh. Garis bawah tambah itu dihapus kita kembali ke wishlist. Kita sudah punya sabun kan? Nah, kita kembali ke wishlist. Enter. Ya, kita tambah lagi misalnya tadi sabun ya, bukan sabun batang. Apa? Sampo boleh. Oh, ya kembali tadi. Kembali yang tadi, Mas. Yang ke JSON Discord-nya, Mas, JSON Discord. Itu bukan dolar garis bawah cookie, Mas, dolar garis bawah cookie, baris ke-41. Sama dengan baris ke-33. Dolar garis bawah cookie dalam kurung kotak, wishlist kan, kita ngambil cookie yang wishlist saja. Wishlist, Mas. Dolar, benar itu, sama dengan JSON decode dolar cookie, kurung buka kotak, petik, dihapus lagi. Kurung kotak ya, petik, wishlist. Seperti baris ke-33 tulisannya ya, wishlist. Petik 2, kurung kotak tutup. Ya, yang kita ambilkan wishlist ya, bukan semua cookie. Ya, coba di save lagi. Coba di refresh yang tadi halamannya. Oke, tidak ada masalah ternyata. Barang yang pertama sampo, oh soalnya isinya cuma satu ya, nggak apa-apa wis, karena isinya cuma satu barang. Jadinya array, yang pertama sampo, yang kedua, kok dua-duanya sampo ya? Sabunnya mana? Coba ngisi barang baru ke wishlist, kembali ke wishlist, Mas. Halaman wishlist. Di webnya. Webnya, tab atas kanan sendiri. Kembali ke wishlist, kita coba tambah barang lagi baru. Nah, misalnya odol. Apa jadinya odol. Oh, sampo odol. Tadi kok sampo? Coba tambah barang lagi, barang. Oh, tak harus tadi sabun kan ya. Coba ditambah lagi wishlistnya buat lagi ya, kembali back nggak apa-apa. Refresh dulu. Yang odol tadi nggak masuk loh ya, kan belum kita masukkan ke cookie ya. Yang kita tambahkan cuma ke array-nya, isi cookie-nya aja. Nah. Di refresh, Mas, di refresh. Loh. Tambah bingung sampai. Ya, balikan ke situ. Duh. Ya, refresh, Mas, ini, refresh. Nah, diisi lagi. Terserah diisi apa. Duh. Nah. Tolong kembali ke bawah. Ya. Kok di situ sampo ya? Bener ya, sampo ya. Berarti sekarang isinya sampo ya. Coba diisi lagi. Terserah apa. Ya boleh. Nah, submit. Oh, benar. Oke. Tadi errornya nggak tahu kenapa ya. Tadi harusnya sabun kok jadi sampo gitu. Ya nggak tahu. Berarti nggak ada masalah ya. Harusnya nggak ada masalah. Oke. Kembali ke kodenya tadi, Mas. Ke kode. Oke, kalau nggak ada masalah, berarti print R-nya kita komen lagi. Baris ke-43 itu. Kontrol garis miring bisa. Oke. Terus enter. Nah, ini baru kita masukkan cookie. Caranya gimana? Itu set cookie lagi, baris ke-35 itu di copy. Jadi setiap kali kita ngisi cookie, maka bertambah 10 tahun ya. Kalau kita nggak masuk, kita 9 tahun nggak pernah ngakses webnya, tahun ke-9 kita ngakses, bertambah 10 tahun nanti cookie-nya. Jadi setiap kali kita ngakses cookie, bertambah waktunya. Oke? Jadi kalau kita nggak ngakses webnya selama 10 tahun, ya hilang datanya. Ya. Nah, itu set cookie, bisnis dolar hasil JSON-nya diganti sama dolar isi cookie. Ya.
Dolar isi cookie isinya sudah ada 2 kan tadi. Sekarang gitu isi. Save. Jadi basicnya seperti inilah. Di anu dulu Mas, kembali cancel. Ke formnya dulu, ke form dulu. Back boleh. Refresh. Nah, kita isi terserah, boleh barang yang sama kayak tadi boleh, sabun boleh. Submit. Ada errornya baris ke set cookie argumen 2 dollar value must be type of string. Kembali ke mana tadi Mas? Oh iya. lupa. Kembali ke kodenya. Saya yang lupa. Jadi kan tadi bentuknya array, dollar isi cookie-nya array. Iya. Kita kembalikan jadi JSON lagi dong. Sebelum dimasukkan ke cookie-nya ya. Jadi dollar isi cookie-nya kita copy aja mulai baris ke-31 Mas. Baris ke-31. Kopikan ke baris 44. Hasil JSON sama dengan dolar isi cookie ya. Sama dengan JSON encode dolar isi cookie. JSON encode dolar isi cookie. Bawahnya dolar hasil JSON lagi berarti. Variabel ini namanya terserah loh ya. Hasil JSON ini Anda ganti jadi yang lain bisa. Biarkan aja. Dolar isi cookie baris ke-46 tuh Mas. Nah, itu diganti dari dolar hasil JSON. Soalnya yang bentuknya JSON kan dolar hasil JSON. Hasil JSON Mas. Digabung. Dolar hasil garis bawah JSON. Harusnya enggak apa-apa, di save dulu. Terus coba di refresh yang tadi, enggak apa-apa. Apa gara-gara di refresh ya makanya error ya? Enggak apa-apa, di refresh saja. Oke, kembali ke wishlist saja, halaman wishlist. Ya, sabunnya masuk ya. Terus apalagi? Jadi itulah intinya ya. Jadi sekarang ini kalau Anda isi apapun nambah-nambah terus ya. Silakan isi terus apa. Boleh sikat gigi, sikat WC, apa gantungan baju. Ini tokonya peralatan mandi. Ya, kembali Mas. Di sini nggak nampilkan apa-apa. Print nya tadi sudah di refresh, harusnya isinya nambah. Ya. Jadi kita nggak bisa masukkan array, maka kita pakai JSON itu tadi untuk dimasukkan ke dalam cookie. Gimana ngapus JSON-nya? Coba kembali ke kode. Di dalam Mas, ini dikecilkan, di minimize kodenya ini ke atas. Digeser ke bawah. Geser ke bawah biar kelihatan atasnya ini. Nah, digeser. Terus di minimize. Nanti kita perlu otak-atik lagi. Kita sekarang masuk ke view. Apa kemarin nama view-nya? Wishlist. Nah, ini di sebelumnya PHP baris ke-6 itu diturunkan. Ya, itu kita tulis link aja ref ya. Oh, itu sudah ada, saya hapus ya. Wishlist hapus sudah ada. Ya. Wishlist hapusnya sudah ada. Berarti tinggal kita isi di dalamnya tadi Mas. Di minimize. Digeser ke kiri. Tidak harus gitu.
Itu yang tadi. Sudah ada belum fungsi wishlist hapus tadi? Ya. Ya, gitu aja, Mas. Di zoom, dibesarkan. Kalau nggak salah belum ada wishlist hapus. Sudah ada wishlist tambah, belum ada wishlist hapus, tambahkan, Mas. Fungsi baru namanya wishlist hapus. Oh, sudah ada di bawah itu. Oh, sudah ada, sudah ada. Jadi kita hapus, nanti hilang ya. Kenapa mau dihapus? Karena mau kita isi dengan yang baru. Kita coba, tadi kan cuma isi satu nih, nama barangnya toh. Sekarang kita mau nyoba nama sama quantity. Apa? Jumlah. Ya. Barangnya misalnya sabun, jumlahnya 1 yang dibeli ya. Atau berapa. Oke? Di mana tadi baris ke 29 Mas, 29 atas. Nah, barang. Barangnya apa ya? Jadi sebelumnya dollar dis, baris ke-30, nah, dollar dis. Nah, kita kasih asosiatif key ya. Petik, Mas. Nama. Sudah gitu aja, petik lagi. Sama dengan lebih besar ya. Ini untuk key-nya dari array-nya. Sama dengan lebih besar. Oke, ya. Jadi nama barangnya tadi sesuai yang diisikan. Misalnya kalau pertama kali beli atau pertama kali masuk keranjang, nominalnya langsung 1 gitu ya. Berarti nggak usah diapa-apakan, nggak usah kita buat inputan gitu. Ini bisa di kanannya setelah setelah barang, petik itu, petik barang petik, kanannya lagi Mas. Ya itu koma, kita buat asosiatif lagi, misalnya dolar, petik nggak usah dolar, petik, jumlah, petik lagi, sama dengan lebih besar, petik, 1, petik, 1 angka ya. Jadi satunya ini boleh pakai petik, boleh enggak ya, terserah. Oke ya. Jadi otomatis nanti yang masuk barangnya jumlahnya sekian, gitu ya. Jumlahnya adalah 1. Dan nanti bisa diganti-ganti ya. Terus di bawahnya itu akan masuk itu. Nah, itu di copy Mas, baris ke 30 dolar barang itu di baris ke nah. Yang di baris ke 41 diturunkan. Oh, barang itu sudah ya, kita nyiapkan barang baru yang mau dimasukkan, itu barang. Barang itu adalah barang baru yang mau dimasukkan. Berarti nggak usah Mas. Berarti yang baris ke 43 aja kita ganti. Dolar dis input post itu diganti. Dolar dis input post itu diganti dengan dolar barang gitu. Ya, dihapus, dolar dis input post barang itu dihapus. Ya, sampai situ. Nah, dolar barang. Jadi dolar barang itu adalah barang baru yang mau dimasukkan ya. Di save Mas. Kembali ke wishlist. Di refresh dulu. Oke, dihapus. Kembali, back. Refresh. Di refresh, hilang harusnya. Oke, hilang ya. Oke, bisa diisi
Sekarang bisa diisi lagi barang baru, Mas. Sama yang tadi boleh. Tinggal milih itu dari yang sudah ada. Oke, di submit. Refresh. Forbidden soalnya. Oke, kembali. Refresh. Ya, namanya sabun, jumlahnya 1. Sekarang masukkan barang baru. Ini yang saya bilang masalah tadi ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Kalau isinya cuma 1 yang dimasukkan cookie nggak masalah. Tapi kalau 2 gimana? Coba. Ya, boleh. Oke, kembali ke tadi. Di refresh. Nah, masalahnya ketemu. Apa masalahnya? Nama sabun jumlah 1 itu nggak punya penanda. Nama sabun jumlah 1 itu nggak punya penanda. Sedangkan nama rinso jumlah 1 punya penanda angka 0 itu. Ya, punya indeks 0. Sedangkan yang sebelumnya nggak punya. Masalahnya di situ. Temu. Caranya gimana? Menyelesaikan masalah ini. Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Gampang masalahnya. Ada yang punya ide? Intinya adalah kalau kita nambah barang lagi, diisi lagi. Bisnisnya ditambah lagi. Oke. 0, 1 otomatis diisi. Yang salah tinggal yang pertama toh gitu. Solusinya apa? Logika ini kita belajar pemrograman harus nyari. Ketika kita nemukan logikanya dipakai. Kira-kira solusinya apa? Biasanya kalau kita pakai logika, kita nemu solusi, ternyata solusi itu berbeda-beda. Banyak orang yang menemukan solusi untuk masalah yang sama, tapi solusinya beda. Tidak apa-apa. Oke? Jadi salah satu solusinya apa? Jangan takut salah. Solusi saya dengan solusi Anda mungkin beda. Mungkin saja ada solusi terbaik. Mungkin saja solusi yang Anda temukan adalah solusi yang lebih baik daripada yang terbaik. Jangan cuma bisa ngopi ya. Oh, solusinya gini. Kenapa katanya buku gitu? Jangan gitu. Ya, Anda harus mikir nih, kita punya masalah gini. Solusinya kira-kira apa nih? Coba kembali ke kodenya ke webnya, biar kelihatan. Apa ya solusinya? Intinya adalah yang pertama yang masalah. 1, 2, dan seterusnya nggak masalah. Berarti yang pertama yang masalah. Berarti yang dibetulkan adalah yang. Jadi ini salah satu solusi ya, kalau Anda nggak. Ini salah satu aja. Dolar barangnya di cut, Mas. Baris ke-30 di cut. Dolar barang semuanya baris ke-30. Satu baris itu. Di cut. Masukkan ke baris ke-34. Oke. Baris ke-41 juga. Sama aja, nggak ada bedanya. Nah, baru kita bedakan di atas. Dolar barang yang pertama, yang awal sendiri. Dolar barang sebelum sama dengan itu. Anda kasih kurung kotak. 0. Intinya adalah karena yang pertama nggak tahu dia indeksnya berapa, maka nggak dikasih indeks. Makanya pertama kali kita kasih indeks 0 langsung. Jadi kalau kosong kita kasih indeks 0. Berikutnya biar diatur sendiri oleh PHP-nya. Udah, coba di save. Kembali ke kode, jangan lupa dihapus dulu.
Kembali. Refresh. Oke, baru diisi. Tidak apa-apa. Kembali dolar ke kode. Nah, ada yang salah ke kode. Dolar hasil JSON encode-nya, Mas. Baris ke-31. Baris ke-31, di copy, di cut. Tadi kita ngopi barangnya tapi ininya ketinggalan, nah, di cut. Baris ke-35 diturunkan, setelah baris 34 kita tambahkan itu tadi. Baris 34, sebelumnya set cookie. Ya, kan JSON-nya kita buat dulu baru dimasukkan ke dalam cookie. Nah, kalau yang bawah kan sudah ada tuh. JSON encode ya. Sedangkan yang ini belum ada. Oke, di save. Dicoba lagi. Hapus dulu. Nggak dihapus ya nggak apa-apa sih. Dulu. Array key wishlist undefined. Karena kita masukkan barang yang sama itu di refresh. Ya. Tuh malah nggak ada dua-duanya. Nama sabun jumlah 1, nama sabun jumlah 1. Malah nggak ada indeksnya ya. Betul gitu ya? Betul gitu enggak? Malah nggak ada indeksnya. Coba tambahkan lagi Mas, barang yang lain. Coba kembali, refresh. Apa betul gitu ya? Kok malah nggak ada, 01-nya malah hilang. Oke, kita coba ke kode. Sekarang kita tampilkan. Kalau tadi nampilkannya pakai printf, kita tampilkannya di baris ke-36. Oh, enggak. Jeleknya set cookie ya. Maaf, ini jeleknya set cookie. Kalau session bisa langsung ditampilkan. Anda nge-set session bisa langsung ditampilkan. Tapi kalau cookie, ketika Anda set cookie, itu nggak bisa langsung ditampilkan di halaman itu juga. Jadi di halaman itu Anda set cookie, Anda tampilkan yang tadi di set, maka nggak akan muncul. Harus pindah halaman. Ya. Berarti kita tampilkannya di baris ke Mas, wishlist saja di fungsi wishlist. Atas apa? Fungsi wishlist ya itu baris ke 51. This load view wishlist. Kok dia bisa berarti di view-nya Mas, di view-nya. Oke. Jadi dia langsung akses ke itu. Oke. Di view-nya. Jadi ini di minimize yang wishlist.php tadi. Oh iya. Nah ini biar nggak muncul-muncul terus baris ke 8 itu di zoom Mas, dibesarkan. Lagi. Lagi Mas. Oke, kelihatan ya. Baris ke 8 diturunkan. Nah, baris 8-nya kita tulisi if dollar cookie wishlist itu empty, tidak empty. If buka kurung tidak tanda seru berarti tidak itu empty, tidak dihapus. Tidak itu tanda seru Mas, nggak usah ditulis tidak. Tanda seru empty.
buka kurung biasa, dolar garis bawah cookie. Ingat cookie huruf besar semua. Jadi setelah ditampilkan nanti bisa bisa di apa namanya? Anda kasih tombol untuk nambah jumlah, ganti jumlah ya. Ditampilkannya pakai input gitu bisa. Tidak empty cookie. Kirinya Mas, cookie setelah cookie ya, kurung kotak, ketik wishlist seperti bawahnya ini. Ketik kurung kotak. Oke, bawahnya dihapus Mas. Kita nggak pakai print R lagi, kita pakai kurung kurawal Mas. Kurung kurawal. Bentar. Nah, ini kita tampilkannya pakai apa? Pakai dolar, cookie-nya kita decode dulu, dikembalikan ke array. Berarti kita pakai dolar wishlist sama dengan JSON garis bawah decode DE code kurung dolar cookie wishlist seperti baris ke-8. Copyin Mas daripada salah copyin. Nah. Koma. Ingat tadi ya, di belakangnya dikasih true biar jadi array. Kalau enggak nanti dia jadi objek true. TRUE kurung tutup titik koma. Kita tampilkan pakai karena array pakai for each. Enter. For each for EACH E-nya ganti ya. CH EACH kurung buka biasa. Dolar wishlist. Ingat kan for each? Ada yang lupa? Masih ingat? Kayaknya enggak pernah belajar ya. Spasi S spasi AS spasi sudah ya. Ini adalah untuk menampung ya. Jadi wishlist itu isinya apa kita tampung dalam variabel. Jadi wishlist kan isinya banyak ya. Ada 0, 1, 2 nanti barangnya ada banyak ya. Untuk barang yang atas sendiri kita tampung di dalam variabel namanya apa ya. Yang barang berikutnya kita tampung variabel namanya apa. Itu seterusnya ya. Kita tentukan namanya adalah dolar key. Jadi key-nya kita KEY. Ini terserah namanya ya. Ini cuma untuk nampung. Nampung apa? Nampung key-nya. K saya kalau ngomongnya sama I mirip kan? Ya, saya tanya. Ya. Saya nggak sadar mungkin. Sudah pada bingung sudah ya, dihapus. E-nya dihapus. Ya, spasi atau nggak usah spasi. Sama dengan lebih besar. Dolar. Lebih besarnya belum? Lebih besar. Ya. Dolar isi gitu. Belakangnya dolar isi. Jadi key-nya apa? Isinya ini gitu. Oke? Ke belakangnya setelah itu kurung kurawal lagi, Mas. Kurung kurawal. Enter. Enter lagi. Kurung kurawal biar nggak lupa ditutup. Kurung kurawal lagi. Ya, itu tutupnya for each ya. Baris ke-12 diisi.
Misalnya dimasukkan ke dalam P ya, paragraf gitu ya. Jadi echo ketik tanda lebih kecil P P. Saya bukan orang Sunda. Nah, ini bisa kita tuliskan misalnya $K, jadi barang ke berapa ya $K, titik, spasi, tadi kita punya nama ya, berarti $isi, dan lanjut aja, $isi, kurung kotak, ini nggak pakai petik ya, langsung nama gitu. Tahu kenapa nggak pakai petik ya? Karena dalamnya echo petik 2, berarti nggak usah dikasih petik lagi. Ke kanan mas, itu nama, betul kanan, kita lanjutkan kanannya, spasi, apa namanya ini, tanda strip, tanda penghubung, minus ya. Nah ini misalnya Anda pakai input boleh, ya misalnya jumlah, titik 2, ini pakai tanda lebih kecil, input, nanti dibetulkan sendiri ya, saya nulis input gitu, input itu spasi value sama dengan dolar isi kurung kotak jumlah tadi ya, jumlah setelah kurung kotak tutup lebih besar, terus ada yang lagi mau ditulis, nggak usah ya, sudah ya, lebih kecil P, lebih besar P mas, P lebih besar, petik 2 di akhir ya. Oh iya benar pintar, petik 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 2 petik 2 dulu baru titik koma. Ya coba sih ditampilkan, error nggak usah dihapus ya, langsung aja di refresh. Error baris ke 9. If tidak empty. Oh, kurungnya kurang 1 mas di belakangnya. Di yang baris ke-8 itu kan empty-nya sudah dibuka, ditutup. If-nya belum ditutup. Ya. Ya, itu bisa diganti, misalnya satunya diganti berapa, alasif nanti berubah gitu ya. Ya, ternyata bisa. Walaupun tadi nggak muncul ya, 0, 1, 2, 3-nya, key-nya, ya. Ya, ketika di JSON nggak muncul tuh 0, 1, 2, 3-nya, tapi setelah dijadikan array muncul key-nya 0, 1, 2. Ya, paham ya? Kurang lebih caranya pakai cookie seperti itu untuk memasukkan barang ke dalam bisnis, ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada pertanyaan? Banyak, Pak. Saya nggak tahu dari tadi kenapa. Jadi kalau ada pertanyaan bisa disiapkan pertanyaannya, bisa ditanyakan lewat WA, saya tunggu, benar-benar saya tunggu. Nanti silakan dilihat lagi videonya saya, ada yang mau tanya, monggo Mas Hafiz.
Anaknya di sini enggak ya? Kayaknya di rumah deh. Mas Sofiullah Hafiz, monggo. Kalau yang informatika A, mungkin cookie atau sessionnya dipakai untuk login ya. Sedangkan kalau di sini untuk nama barang dimasukkan ke wishlist. Internetnya putus lagi namanya. Apa internet saya yang putus? Mas Sofia Hafiz, Hafiz, nggak jadi tanya. Tadi bilangnya tanya. Saya yang putus tadi. Monggo kalau mau tanya. Saya nunggu pertanyaan. Kalau ini salah satunya semua itu kan sabda dua. Setelah ambil, sama kayak tadi ya, cookie-nya diambil, dijadikan array. Setelah jadi array kan ada indeksnya, 0, 1, 2, 3 kan. Nah ini ketika hapus, misalnya ini, ke kode, kembali ke kode. Sebelumnya P tutup itu mas, baris ke-12. Spasi, tanda minus. Spasi lagi. Nah ini kita isi misalnya A. A itu ya A, spasi, sama dengan misalnya fungsinya namanya kurangi wishlist gitu ya, atau wishlist kurangi gitu. Nah tunggu mas, kayak gitu kan, pakai basepad kan ya, base URL, ketik 1 mas ya, ketiknya 1, ketik 1. Tanda ini di dalamnya ketik 2, tadi di dalamnya pakai 1, kurung lebih kecil tanda tanya, lebih kecil, nggak muncul di sini soalnya. Lihat kembali ke Google Meet ya, coba ke Google Meet, Anda mungkin bisa gabung lagi. Google Meet-nya apa? Oh ditutup tadi. Iya. Makanya kok hilang. Nggak apa-apa, saya ngeliat punya Anda. Tapi nanti nggak masuk ke sini. Gabung dulu. Biar terekam ya, yang gitu. Mohon izin bertanya Bapak. Lo mau nggak? Tanyanya lewat komen boleh? Oh, komen. Juga boleh, silakan. Fungsi utama dari JSON dan penempatannya Bapak. JSON itu sebenarnya digunakan untuk ngirim-ngirim data. Misalnya ada sebuah web, seperti tadi kita bilang ya, ada webnya tentang COVID, ya, wilayah, ya kan, ada kan web tentang COVID, provinsi ini jumlah yang kena COVID sekian, itu ya. Datanya itu bisa diambil oleh web lain. Jadi webnya dua web yang berbeda, web COVID sama web kita. Nah, web COVID-nya dia itu punya API yang kita kalau akses akan menampilkan JSON itu, menampilkan data-data dalam bentuk JSON. Nah, karena data-datanya dalam bentuk JSON bisa kita rubah jadi array kayak tadi. Terus kita tampilkan di website kita. Itu, Mas. Terus pertanyaan lanjutannya yang garis ke-31 tadi, di situ disebut ada tulisan JSON_encode titik kurung dalam kurung barang. Itu berarti ngisi dalam barang itu. Siapa? JSON encode gitu Pak. Tanda kurung barang itu fungsinya di situ penampungan gitu Pak. Jadi JSON encode itu bukan untuk memasukkan barang, bukan hubungannya tentang cookie gitu ya. JSON encode itu tujuannya adalah merubah objek atau array menjadi bentuk JSON yang tadi, yang ada kurung kotaknya, terus ada petik-petiknya, ada titik 2 tadi ya. Yang bentuk yang siap untuk dikirimkan ke website lain, yang siap untuk dikirimkan ke dalam website lain, siap untuk diambil oleh website lain untuk ditampilkan di websitenya sendiri gitu. Jadi JSON encode itu bukan, nggak ada hubungannya dengan itu gitu. Cuma tadi kita manfaatkan JSON encode itu untuk merubah dalam bentuk JSON karena kita nggak bisa masukkan array ke dalam cookie, maka karena bentuk JSON itu adalah sebenarnya sebuah tulisan yang panjang ya. Tulisan yang panjang, bukan dalam bentuk array, bukan bentuk variabel, tapi bentuknya adalah tulisan yang panjang.
Berarti kita bisa masukkan ke dalam cookie yang bisa menampung tulisan panjang itu tadi. Itu Mas Sofi. Iya, Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Tampil sini ya. Oke ya, Ref. Sama. Kita sudah tahu ininya, sudah tahu indeksnya. Masing-masing barang punya indeks ya. Sabun punya indeks, anu punya indeks. Nah, makanya kita tulis di sini nanti kurung kecil, Mas, kurung lebih kecil, tanda lebih kecil, tanda tanya, base, base, garis bawah URL, kurung buka, nama controllernya tadi kan user ya, user, garis miring, nama fungsinya yang belum kita buat tapi mau kita pakai, misalnya wishlist garis bawah kurangi, jadi untuk mengurangi wishlist ya. Kurung tutup, titik koma, tanda tanya lebih besar. Oh, tanda tanya yang depan Mas kurang sama dengan tanda tanya sebelum base URL itu lebih besar. Ini biar kelihatan sebelum A minus itu minus yang terakhir itu minus gitu. Nah, tanda enter Mas, biar kelihatan kodenya semua. Ya bisa dia ke kiri kan Mas. Nah, belum selesai Mas. Ini baru kita mau kirimkan ke wishlist kurangi tadi ya. Belakangnya mau kita tambahi. Belum selesai ini. Di setelahnya tanda lebih besar itu, lebih besar. Tanda tanya lebih besar. Tanda tanya lebih besar. Tanda tanya lebih besar. Kanannya. Atau boleh langsung aja di dalamnya. Wishlist garis bawah kurangi. Wishlist garis bawah kurangi itu. Ya. Kanan itu, garis miring lagi. Dolar. Nah. Yang mau dikurangi adalah indeks keberapa? Berarti dolar K. Sudah gitu toh. Sudah gitu toh. Jadi nanti kita akan mengirim. Coba dijalankan sini, jalankan. Belum, harusnya belum selesai. Kanan, setelahnya sebelumnya P tutup. Sebelumnya P tutup. Hapus gitu. Hapus. HA, PUS ditulis. Hapus gitu. Ditulis hapus gitu. Tanda lebih kecil. Lebih kecil. Garis miring A. Lebih besar. Ya. Oke, di save. Coba dijalankan lagi. Nanti kalau dijalankan error ya, soalnya kita belum buat fungsinya. Tapi kurang lebih, loh, yang bawah nggak muncul ya. Nah. Yang bawah nggak muncul tulisan hapus. Kembali Mas. Berarti kodenya ada yang salah. Kembali. Oh, petiknya kurang Mas. Setelahnya itu ya. Setelahnya apa? Tanda tanya lebih besar. Coba titik komanya benar. Titik komanya benar ya. Tanda sebelahnya lagi, kanannya lagi. Kanan dihapus. Kanannya. Nah, sebelumnya hapus. Petik terus lebih besar. Saya lupa. Oke, udah. Save. Kebanyakan tanda lebih besar minggu. Ya, ke wishlist Mas, cancel. Itu kan wishlist tambah itu. Di refresh. Oke, sudah ya. Jadi 0, 1, 2, 3 ya. 0, 1, 2, 3. Sebentar. Saya mau jelaskan dulu. Yang 0, 1, 2, 3 ya.
Coba Anda arahkan ke hapusnya yang nomor 2, Mas, yang Rinso itu. Jangan ditekan, oke. Di bawah kalau Anda lihat itu ada linknya ya, mau menuju kemana. Oke, masih error itu ya. Harusnya nggak muncul base URL di bawah itu. Kembali Mas, coba lihat di kodenya. Errornya kenapa? Oh, soalnya ini sudah ada di dalamnya. sudah ada di dalamnya PHP ya. Base URL kan kalau kita di HTML kita pakai lebih kecil tanda tanya sama dengan ya. Tapi karena ini sudah di dalamnya PHP dihapus Mas, tanda lebih kecil sama dengan lebih kecil tanda tanya sama dengannya dihapus. Lebih kecil sampai sama dengan itu dihapus. Sambil Mbak itu mau melihat. Oke. Petik 2, Mas. Petik 2-nya ditutup. Petik 1-nya biarkan. Petik 2-nya ditutup. Jadi itu petik itu sama itu ya. Lihat tahu ya. Koma, Mas. Tanda tanyanya enggak? Ya, enter. Oke. Itu dihapus tanda tanyanya, Mas. Apa namanya? Di tab. Nah, oke, kebanyakan. Ya gitu ya. Oke ya. Sekarang kanan setelahnya titik koma, sebelumnya titik koma. Dihapus juga. Tanda tanya lebih besar itu juga dihapus. Koma lagi. Enter. Petik 2. Oke. Ngerti enggak maksudnya apa? Nggak ngerti yang saya lakukan koma, terus saya enternya nggak ada masalah ya itu ya. Petik 2 Mas, bukan petik 1. Petik 1 habis itu. Pinter ya, gitu. Iya, petik 1. Nah, itu nutup apa namanya href-nya ya. Ngerti ya apa yang saya lakukan di situ apa? Ngerti ya? Ngerti ya? Ini sama kayak gini. Oke, dihapus yang koma yang baris ke-13 diganti sama titik koma. Titik koma. Baris ke-14, Mas. Tulis echo. Baris ke-14 tulis echo. Komanya di belakang diganti titik koma. Bawahnya baris ke-15 juga sama tambah echo. Baris ke-15. Mas, Ctrl Z, Mas. Oke, nah, baris ke-15. Spasi. Jadi yang saya lakukan itu, ya, saya tampilkan mulai dari P sampai href sebelum isinya href ya. Belum hrefnya nggak diisi ya. Isi hrefnya saya tampilkan di echo yang bawahnya. Ya, setelah itu ditutup penutup dari P sama A-nya di echo bawahnya lagi. Kenapa? Karena base URL nggak bisa dijalankan di dalamnya echo. Nggak bisa gabung dengan echo yang sebelumnya. Ya, bisa gabung pakai dua hal, koma tadi. Karena koma itu sama aja dengan ini, sama aja dengan echo 1, echo 2, echo 3 digabungkan pakai koma, ya, disingkat. Dengan koma itu Anda nggak usah nulis echo lagi gitu istilahnya, ya. Menyingkat tulisan echo. Jadi kalau ada beberapa echo disingkat pakai koma. Atau pakai titik. Titik itu concatenation ya, menggabung ya. Terserah Anda mau pakai yang mana. Cara ini bisa dipakai, di save lagi. Coba di refresh webnya. Kembali ke, ada error lagi. Hati Mas, kodenya Mas. Ada yang belum ditutup. Benar. Href-nya di situ. Sudah ditutup petiknya. Base URL. Oh, udah sih.
Enggak apa-apa ya. Yang baris ke-12 itu enggak apa-apa. Apa yuk? Intinya ada kurung yang belum ditutup. Input value jumlah itu biarkan, enggak apa-apa ya. Atau yang di dalam value itu Anda kasih petik 1, Mas. Value sama dengan petik 1. Baris ke-12 value sama dengan petik 1. Setelahnya jumlah kurung kotak petik 1 juga. Oke, enggak masalah itu harusnya. Yang membuat error apa saya belum tahu. Yang membuat tampilannya enggak sesuai. Coba sih Mas dijalankan. Tetap ya. Coba sih kita ganti ntar. Kita ganti ya. Eko yang baris ke-14 dihapus. Ekonya aja. Yang titik koma yang di baris ke-13 diganti jadi titik. Titik duanya, titik komanya diganti jadi titik. Eko yang bawah dihapus, diganti jadi titik. Baris ke-14 atau di atas deh. Ya, itu biarkan, titik komanya biarkan. Titik koma yang baris ke-14 saja nih, ganti titik. Coba di save. Undefined constant user kembali Mas. Oh, di dalamnya base URL-nya. Di dalam base URL-nya. Oke, ketahuan error. Pakai petik Mas. Petik 1 boleh, petik 2 ya petik 1 aja. Petik 2 sebenarnya Ctrl Z. Oke, masalahnya di situ ya. Lupa ya di save, jalankan. Oke. Kembali ke rinso hapus itu, Mas. Jangan diklik ya. Oke, sudah benar. Dolar K-nya belum. Nah, kembali ke atas, Ke kode. Dolar K-nya masih masalah. Dolar K-nya masalah. Dolar K-nya di-cut, Mas. Dolar K-nya di-cut. Atau like, ya. Setelahnya titik itu. Setelahnya titik. Dolar K-nya di paste. Titik lagi. Save. Oke, ke rinso hapus. Oke, sudah. Jadi kalau Anda klik, coba diklik, Mas. Ya, not found ya, karena fungsinya nggak ada, tapi di atas dilihat, Mas. Di URL itu di copy. Ya. Di copy, tuliskan di kodenya, Mas. Di kode. Baris ke-15. Turunkan. Turun 1 dari 15. Nah, 15-nya biarkan. 16-nya yang diturunkan. Baris ke-16 diturunkan. Ya, baris ke-16 dipastekan. Garis miring dulu. Garis miring. Paste. Nah, kelihatan enggak? Mungkin abu-abu jadi nggak kelihatan. Intinya adalah kita akan pergi ke controller user, terus ke fungsi wishlist kurangi dengan membawa indeks dari barang yang mau dihapus. Barang yang mau dihapus, mau diapakan? Ya mau dihapuskan ya. Barang mana yang mau dihapus? Barang yang indeksnya 2. Kalau yang ditekan adalah hapus yang lain, ya nanti indeksnya yang muncul. Coba ke hapus yang lain. Info tadi kan 2 ya, kembali.
Ya, diusulnya 2 ya, 2 titik ya. Coba yang lain, misalnya yang 3, di copy URL-nya. 3 ya, kelihatan ya. Dipastikan ke kode tadi, dihapus saja kode sampai titik ya. Ya, di belakang jadinya 3. Itu untuk tahu indeksnya, barang mana yang mau dikurangi ya. Ya, indeks mana yang mau dikurangi. Kalau mau dipraktekkan sampai besok, sampai dikurangi, kita coba di pertemuan ini. Jumlahnya diganti, dihapus itunya, bagaimana? Sebenarnya kalau tahu konsepnya tadi, ya bisa. Pertama adalah kalau sudah ketahui indeksnya yang mau dihapus, dicari di dalam array. Di dalam array yang indeksnya itu yang mana? Ini barangnya ya. Itu bisa di-delete. Ya. Bisa di-delete. Array yang key-nya ini. Ya. Kita coba minggu depan. Mungkin sampai itu aja. Oke? Siap? Selesai? Oke, saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa dilihat di e-learning. Ada praktikum. Dan praktikum ini akan menentukan nilai UAS-nya Anda. Jadi praktikum setelah pertemuan 11 ini akan menentukan hasil akhir dari apa yang Anda kerjakan, dan itu yang akan menjadi nilai dari UAS. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak kan molor 1 jam lebih? Makanya datangnya awal, disiapkan biar nggak molor. Ya, dibaca tugasnya apa? Tugasnya adalah Anda pertemuan 6 sebelum UTS itu